Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi Perikanan. Perkenalkan, nama saya Rani Bambas, NPM 111. Saya Muhammad Arfiawan, NPM 102. Saya Hanifah Arwah Fitria, NPM 141. Saya Fitriana Maesa Rozaro, NPM 121. Saya Winda Ika Wulansari, NPM 107. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Di Indonesia adalah salah satunya negara di Asia Tenggara dengan wilayah maritim terbesar. Deklarasi Juanda pada tahun 1957 menetapkan perairan teritorial Indonesia sebagai wilayah yang terhubung antara pulau tanpa memandang luasnya. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat pesisir memiliki karakteristik sendiri, khususnya dan tinggal di perbatasan daratan perairan. Yang kedua yaitu rumusan masalah bagaimana kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kaum nelayan atau masyarakat pesisir di Indonesia. Bagaimana bentuk dan dinamika gerakan masyarakat pesisir atau nelayan di Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi. Apa saja strategi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir untuk bertahan hidup dan meninggalkan kesejahteraan dengan perubahan sosial ekonomi dan di lingkungan. Yaitu tujuannya satu, untuk mengetahui dan memahami kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan atau pesisir di Indonesia. Dua, untuk mengidentifikasi serta menganalisis bentuk-bentuk gerakan sosial masyarakat pesisir dalam kesejahteraan mereka. Selanjutnya pembahasan. Pertama, aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir di TPU Pulau Ampel punya dinamika sosial yang unik, dengan nelayan mayoritas usia 47 sampai 59 tahun yang masih memakai cara tradisional dan alat ramah lingkungan seperti rawai. Di samping itu, mereka menjaga terumbu karang dengan aturan lokal untuk kelestarian laut. Secara ekonomi, 82,5% punya kapal sendiri tapi sederhana. Penghasilan fluktuatif tergantung musim dan cuaca. Ikan kakap merah paling mahal yaitu sebesar 60.000 per kilogram dan hasil tangkapan dijual ke pengepul. Nah, posisi tersebut menjadi tawaran yang lemah untuk mereka. Secara keseluruhan, kehidupan mereka kental kebersamaan dan tradisi. Tetapi tantangan ekonomi membuat kesejahteraan belum stabil. Adapun pembahasan yang kedua yaitu gerakan nelayan atau masyarakat pesisir di Indonesia. Gerakan masyarakat pesisir di Indonesia muncul saat laut dan wilayah hidup terganggu oleh kebijakan industri seperti nelayan Desa Pusuk, Bangka Barat yang menolak kapal isap produksi PT Timah karena khawatir rusak laut dan kurangnya tangkapan ikan. Mereka berorganisasi lewat forum termasuk protes langsung, poster, dan mendorong tokoh maju calon legislatif agar suara mereka masuk politik. Strategi ini didasari nilai budaya dan kedekatan dengan laut, menolak kompensasi perusahaan demi menjaga tradisi dan identitas pesisir, dan bukan hanya ekonomi. Namun, tantangan seperti politik, uang, aparat, perusahaan, dan aturan tata ruang yang tumpang tindih membuat perjuangan menjadi sulit. Meski wilayah zona bebas tambang perlu dukungan kebijakan adil untuk dampak nyata. Untuk pembahasan yang ketiga adalah strategi masyarakat pesisir untuk hidup di Indonesia. Masyarakat pesisir Indonesia memang adaptif saat cuaca buruk atau paceklik. Mereka cari kerja sampingan seperti buruh, bangunan, olah hasil laut, atau libatkan keluarga, istri atau anak untuk tambah pemasukan sesuai studi kerentanan nafkah nelayan di Lampung. Strategi hemat, pinjam sosial ke tetangga atau rentenir, gabung KUB untuk bantuan buat ikan asin cadangan atau perluas area tangkap juga umum. Didukung etos
kerja tinggi meski pendapatan fluktuatif. Menurut Rinaldi 2023, merujuk riset serupa tentang persepsi wisata Pulau 2 dan nafkah nelayan yang valid dan mencerminkan kreativitas komunitas pesisir. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ada beberapa kesimpulan poin-poin nih. Jadi ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Satu persatu ya. Jadi poin pertama yaitu kehidupan sosial masyarakat pesisir umumnya masih sangat bergantung pada sumber daya laut seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan hasil laut. Yang kedua, ada tingkat pendidikan dan keterampilan masih tergolong rendah, sehingga membatasi peluang pekerjaan dan pengembangan usaha non perikanan. Nah, selanjutnya poin ketiga nih, kondisi ekonomi masyarakat pesisir cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan. Nah, poin keempat yaitu akses terhadap fasilitas umum antara lain yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah pesisir masih terbatas dan dibandingkan di daerah perkotaan. Selanjutnya, masyarakat pesisir memiliki kearifan lokal dan solidaritas sosial yang tinggi yang menjadi potensi penting dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Nah, mungkin selanjutnya ada saran nih akan dibacakan oleh teman saya. Jangan kemana-mana ya. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi pesisir seperti pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan diversifikasi mata pencaharian. 2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda pesisir perlu diperkuat agar dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan. 3. Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, pasar, dan fasilitas kesehatan harus ditingkatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 4. Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan perlu menjadi fokus utama agar ekonomi pesisir tetap lestari dan tidak merusak ekosistem laut. Yang terakhir adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal untuk menciptakan pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.